Tepuk tangan untuk capres kita. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang saya banggakan calon presiden Republik Indonesia, insya Allah presiden 2024, amin. Amin. Yang saya banggakan Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem. Mana Pak Ahmad Ali? Yang saya banggakan seluruh jajaran pengurus PKB, DPP, DPW, DPC, dan seluruh kader serta para anggota DPR RI, DPRD, dan DPR Kabupaten Provinsi yang hadir, yang saya banggakan. Tolong benderanya yang gede-gede agak ke kanan supaya yang paling ujung bisa melihat Mas Anies, oke? Yes, berak ke kanan. Ya, sekarang kita teriakkan perubahan, 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 perubahan. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Perubahan yang kita usung adalah perubahan nasib kita, nasib warga kita, nasib masyarakat kita, nasib bangsa Indonesia agar lebih adil dan lebih makmur. Setuju? Setuju. Saatnya kita berubah, saatnya kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia bangsa yang besar dan bangsa yang bisa menolong bangsa-bangsa lainnya. Amin. Amin. Mas Anies Baswedan bersama saya bertekad bulat, saatnya 2024 dimulai perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Amin. Apa itu perubahan? Petani harus lebih makmur. Petani tidak terus menjadi korban. Setuju? Setuju. Petani harus sejahtera. Setuju? Setuju. Kita butuh banyak pangan, kita butuh produksi pangan, tetapi sekaligus kita harus mewujudkan petani yang sejahtera. Betul? Saatnya kita berubah. Amin. Yang kedua, perubahan negara kita. Negeri ini sudah 30 tahun, hampir 30 tahun memegang sistem demokrasi. Reformasi telah kita jalankan. Biasanya menjelang 30 tahun kita harus waspada, evaluasi, luruskan yang belok, benarkan yang salah, tunjukkan yang menjadi tujuan demokrasi. Setuju? Setuju. Saatnya kita evaluasi dan saatnya berubah menjadi lebih demokratis lagi. Amin. Amin. Nah, selamat datang ini Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Ahmad Ali. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad Ali. Pak Halim mana Pak Halim? Yang saya banggakan seluruh kader-kader bersama saya dan Mas Anies, insya Allah politik Ahlus Sunnah wal Jamaah sanggup menata dan memperbaiki seluruh kekurangan, kesalahan, ketidakberesan menjadi beres, benar, dan lurus. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya dan PKB 10 tahun bersama Pak SBY. Alhamdulillah politik aswaja sedemikian rupa semaksimal mungkin bekerja meskipun belum optimal. 10 tahun saya
beserta PKB dan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, alhamdulillah Pak Halim jadi menteri, Pak Hanif jadi menteri, Pak Marwan jadi menteri, Pak Eko jadi menteri, Bu Ida Fauzia jadi menteri. Tetapi kita masih menjadi bagian kecil dari koalisi. Insya Allah koalisi perubahan solusi politik Ahlus Sunnah wal Jamaah 2024-2029. Amin. Jalan baru yang kita tempuh, insya Allah kita bisa lebih produktif lagi. Amin. Amin. Jalan baru yang kita tempuh bersama koalisi perubahan, insya Allah membuat seluruh cita-cita politik Aswaja terwujud dengan baik. Amin. Apa itu prinsip politik Aswaja? 1. Hifdzuddin, menjaga keyakinan. Setuju? Maqasidus syariah yang kedua, hifdzul mal, menjaga harta kekayaan kita semua. Negeri ini punya tambang di mana-mana, emas, batu bara, nikel, mangaan, apalagi perak, batu bara, kaya raya, tetapi rakyatnya belum mendapatkan keadilan dan pemerataan. Betul? Saatnya hifdzul mal, mengalokasikan, mentasorufkan seluruh perintah maqasidus syariah di dalam keadilan dan pemerataan. Amin. Amin. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Saatnya Indonesia tidak lagi ada stunting. Betul? Saatnya ibu-ibu tetap sehat dalam membawa anak-anaknya. Betul? Amin. Saatnya anak-anak yang lahir dimanapun di negeri kita lahir dengan sehat dan kuat, kelak menjadi pemimpin yang tangguh. Amin. Berikutnya hifdzul nasl, itu tadi. Hifdzul akal, menjaga pemikiran, gagasan. Insya Allah Mas Anies ini dosen, Mas Anies ini guru, Mas Anies ini pendidik. Insya Allah, amin, menang. Tidak ada sekolah yang tidak bermutu di tanah air kita. Amin. Seluruh pendidikan kita berkualitas tinggi. Amin. Tidak ada kesenjangan harga yang mahal dengan kualitas. Yang penting kualitas menjadi prioritas di dalam pembangunan nasional. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jauh hari Mas Anies ini punya ide memeratakan guru-guru di seluruh tanah air. Dulu punya program namanya program Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar mengirim guru-guru di daerah terpencil dengan cara apa? Cara turun tangan. Gara-gara itu Mas Anies luar biasa, top sampai jadi menteri pendidikan. Alhamdulillah. Setelah jadi menteri pendidikan, sesuai dengan keahliannya, beliau jadi gubernur. Saya teman lama, sama-sama gerak di mahasiswa waktu itu di UGM. Saya di Visipol, Mas Anies di ekonomi. Waktu itu sama-sama merencanakan, berjuang agar rezim otoritarian menjadi rezim demokrasi dan berhasil perubahan. Hari ini kita ketemu lagi untuk meneruskan perubahan menjadi Indonesia yang lebih adil dan makmur. Amin. Itulah yang disebut sebagai kemampuan didik, kemampuan fikir. Indonesia ini akan selamat kalau ide, gagasan, pemikiran besar yang memimpin jalannya pembangunan. Betul? Bukan selera orang-orang, bukan selera politik, tetapi memang gagasan ilmu pengetahuan dan gagasan-gagasan besar. Amin.
insya Allah amin akan membawa Indonesia lurus sesuai mandat dan warisan para pendiri bangsa. Amin. Sanggup memenangkan amin di Jember? Jangan sanggup-sanggup tok, ini terutama yang jauh sana. Dengar, sepulang dari acara ini saya ingin 14 Februari Jember amin menang mutlak. Amin. Amin. Berapa menang mutlak? 95% menang amin di Kabupaten Jember. Amin. Karena itu mari insya Allah amin ini pewaris cita-cita para aulia dan ulama. Amin. Amin. Insya Allah amin ini penerus sejarah perjuangan ulama. Amin. Amin. Insya Allah kita semua ini sanggup menjadi terdepan di dalam mengawal cita-cita dan warisan para ulama. Amin. Amin. Selamat berjuang. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan bagi kita semua. Amin. Sebelum calon presiden memberikan sambutan dan arahan, kita beri kesempatan tamu kita, Wakil Ketua Umum Nasdem Bapak Ahmad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak Anies Baswedan dan Gus Imin yang saya hormati dan saya muliakan, yang merupakan insya Allah pewaris kekuasaan yang akan memimpin Indonesia menuju jalan kesejahteraan dan keadilan. Yang saya hormati Presiden PKS Pak Ahmad Saiku yang bersama-sama merupakan koalisi perubahan, dan yang saya banggakan seluruh masyarakat Jember. Di sini ada HCM Communities. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kami bersama dengan koalisi berkunjung di Kabupaten Jember untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat Jember dan sekaligus melihat bagaimana respon masyarakat Jember terhadap pencapresan pasangan Anies Muhaimin. Insya Allah, kenapa daerah Jawa Timur menjadi penting untuk kita selalu melakukan pertemuan, selalu melakukan komunikasi dan selalu melakukan kampanye di wilayah Jawa Timur, karena Jawa Timur ini adalah rumah besar bagi Gus Imin. Karena ini rumah Gus Imin, maka wilayah Jawa Timur tidak bisa Imin tidak menang secara mutlak. 2024 haruslah kita tunjukkan bahwa pemilik Jawa Timur adalah kader terbaik yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama yang merupakan cucu pendiri daripada Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional. Maka negeri ini sudah seharusnya dikembalikan kepada pewarisnya. Negeri ini harus dipimpin orang yang baik. Ganteng, pasangan ini bukan hanya ganteng dan pintar, tapi insya Allah mereka adalah orang-orang yang hebat ngajinya. Betul? Betul bahwa negeri ini bukan negara Islam. Kita tidak mengkualifikasikan pemimpin-pemimpinnya, kita tidak mendiskriminasi orang-orang di luar muslim pastinya. Tapi saya sebagai seorang muslim berkeinginan insya Allah 2024 negeri ini dipimpin oleh orang Islam dan kemudian memiliki akhlak yang baik. Setuju? Tapi tidak memusuhi kelompok-kelompok yang lain. Kita ingin pemimpin yang Islam yang mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Setuju? Terus apakah kemudian ketika saya bicara seperti ini disebut politik identitas? Saya punya hak
saya seorang muslim, saya mau negeri ini dipimpin orang Islam. Ini hak politik saya. Tapi kita juga harus sadar bahwa negeri ini lahir atas kesepakatan para pendiri negeri ini, bahwa di sini kemajemukan, di sini bukan hanya Islam, di sini bukan hanya orang Jawa, tapi di sini ada bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, sehingga kita butuh pemimpin yang bisa mengayomi seluruh agama yang ada di Indonesia. Kita mencari pemimpin yang bisa mengayomi seluruh suku yang ada di Indonesia. Dan Mas Anies sudah terbukti ketika dia memimpin Jakarta, dia mampu menjaga toleransi beragama di Jakarta. Amin. Dia mampu menjaga bagaimana kerukunan antar umat beragama. Dia mampu menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan terhadap bagi agama-agama lain untuk melaksanakan ibadahnya. Amin. Nah, kita berharap tentunya bukan hanya Jakarta merasakan kebijakan-kebijakan seperti itu, tapi kita berharap seluruh Indonesia merasakan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Mas Anies ketika dia memimpin Jakarta. Kita berharap di kepemimpinan insya Allah Mas Anies dan Pak Imin, mereka menghadirkan negara. Mereka tidak menggunakan negara sebagai alat kekuasaan untuk menindas rakyat. Kita mau kebebasan berpendapat di negeri ini tetap terjaga, tapi kita juga mau bagaimana negara hadir untuk melindungi setiap agama, setiap suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Gus Imin tadi, bahwa negeri ini kaya. Negeri ini kaya. Negeri ini kaya. Tapi hari ini kekayaan itu tidak dirasakan oleh orang-orang Indonesia. Hari ini kekayaan itu dikuasai oleh kelompok-kelompok minoritas yang datang dari luar negeri. Negeri ini tergadaikan dari kepemimpinan kita. Negeri ini sudah digadaikan untuk kepentingan-kepentingan asing. Maukah kita meneruskan itu? Atau kita ingin melakukan perubahan? Kalau mau ingin melakukan perubahan, perubahan tidak akan hadir tanpa ada perjuangan kita bersama-sama. Setuju? Saya pikir ini saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Kalau saya bilang siapa kita, jawab amin, oke? Yang keras ya. Kalau saya bilang NKRI, kalau saya jawab perubahan, amin. Oke. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. Sing buri kono gak krungu, sing keras. Yo. Tak kongkon mulih awakmu kok. Nek gak keras mulih, yo. Siapa kita? Amin. Oh, baru top, angkat tangan. Gurung sarapan tak? Oh. Angkat tangan yang tinggi, suaranya yang keras. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Terima kasih. Sekabur sire saya persilakan Bapak Presiden PKS, Bapak Ahmad Saihu. Monggo Pak Saihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar masyarakat Jember? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, dan insya Allah kita perjuangkan agar menang di Pilpres 2024, yaitu Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Amin. Siap memperjuangkan untuk menang? Siap, amin. Siap berjuang untuk menang? Coba mana saya cek sound dulu. Mana PKB? Mana Nasdem? Mana PKS? Amin. Yang sebelah sini, mana PKB? Mana Nasdem? Mana PKS? Allahu Akbar. Merdeka! Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali, yang baru saja memberikan sambutannya yang luar biasa, bahwa kekuasaan ini layak kiranya diberikan kepada pewarisnya. Setuju? Setuju, amin. Di sini setuju? Setuju. Alhamdulillah. Para alim ulama, para habaib, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, termasuk para relawan yang siap memperjuangkan kemenangan pasangan Amin. Kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam suasana yang penuh sesak. Sebagian ada yang mengalami nggak kuat, pingsan. Maka kita berjuang, bersusah payah berkumpul di tempat ini dalam rangka keinginan yang sama, yaitu terwujudnya perubahan. Momentum itu insya Allah ada pada 14 Februari 2024, yaitu melalui pemilu dan Pilpres 2024. Betul? Betul. Oleh karena itu selayaknya kita berjuang untuk memenangkan pasangan Amin. Amin. Oleh karena itu selayaknya kita berjuang untuk memenangkan pasangan Amin. Amin. Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Amin. Mudah-mudahan Allah takdirkan pasangan Amin menang. Amin. Tapi kalau pasangan Amin menang jadi presiden dan wakil presiden, rasanya program-program Amin gak akan bisa berjalan dengan lancar manakala partai-partai pengusungnya jumlah kursinya kecil. Betul? Betul. Kita punya pengalaman ketika Mas Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur DKI. Beliau punya program yang sangat bagus, yaitu ingin menarik saham dari salah satu perusahaan bir. Ternyata itu nggak bisa dilakukan. Kenapa? Partai-partai besar ternyata nggak ingin terjadi penarikan saham itu, akhirnya nggak terwujud. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa PDIP nggak setuju. Oleh karena itu saya berharap pada pemilu 2024 yang akan datang, selain kita memenangkan pasangan Amin, kita siap memperjuangkan pasangan atau partai pengusung pasangan Amin. Siap? Siap. Partai mana itu? PKB, Nasdem, dan PKS. Partai mana itu? PKB, Nasdem, dan PKS. Siap berjuang? Siap. Oleh karena itu kalau sekiranya pemenangan secara optimal minimal 60%, insya Allah kita yakin bahwa program Amin yang bagus itu insya Allah bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Siap memenangkan pasangan Amin? Siap. Amin. Siap memenangkan partai pendukung Amin? Siap. Siap memenangkan Amin? Siap. Siap memenangkan partai pengusung Amin? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Sekitar sebulan yang lalu, kalau memang semua ini bersepakat untuk menang, saya dan Gus Imin dipesani betul oleh
Romo Yai Toifur di Purworejo. Di mana beliau adalah kiai yang memberikan inspirasi kepada Gus Muhaimin. Kalau mau pasangan di Pilpres 2024, maka pasanganlah dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Amin. Alhamdulillah sekarang beliau sudah berpasangan. Amin. Tapi beliau kemarin memerintahkan kepada kami, memesankan kepada kami, kalau memang mau menang, maka beberapa pesan beliau harus diwujudkan. Yang pertama adalah kita semua harus akur. Siap? Siap. Harus apa? Yang pertama, kita semua harus akur. Siap? Siap. Apa? Akur. Yang kedua kata beliau, kita harus saling memuji satu sama lain antara PKB, Nasdem dan PKS. Siap? Siap. Ini yang kedua pesan beliau adalah kita harus saling memuji satu sama lain antara PKB, Nasdem dan PKS. Siap? Siap. Yang ketiga pesan beliau kepada kami adalah jangan saling menghujat. Apa? Siap untuk tidak menghujat? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ketiga, sebelah sini saya sebutkan, jangan saling menghujat. Siap? Apa yang ketiga? Insya Allah ketika tiga hal ini kita lakukan, akur, saling memuji, dan tidak saling menghujat. Apa tadi yang pertama? Kedua? Ketiga? Iya, sebelah sini. Kalau tiga hal ini kita lakukan, yang pertama akur, yang kedua saling memuji, yang ketiga tidak saling menghujat. Insya Allah umat ini akan bersatu dan mudah-mudahan Allah takdirkan kemenangan kepada pasangan. Amin. Amin. Allah takdirkan kemenangan kepada partai pengusung. Amin. Amin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menangkan pasangan. Amin. Mudah-mudahan Indonesia semakin adil. Mudah-mudahan Indonesia semakin sejahtera. Insya Allah kita songsong perubahan ke depan. Dengan semangat hari ini, sampaikan kepada yang lain. Insya Allah Allah berikan kemenangan 2024. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan untuk Presiden PKS Pak Ahmad Saihu. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Perubahan. Amin. Terima kasih. Saya kira kita sudah tidak sabar lagi, maka kita dengarkan sambutan dan orasi calon Presiden Republik Indonesia Mas Anies Baswedan. Amin. Apa kabar Jember? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati, saya banggakan, insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia. Amin. Bapak Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Amin. Tepuk tangan untuk beliau. Semua fungsionaris partai, relawan, dan saudara-saudara semua warga Jember. Kami bersyukur, alhamdulillah hari ini bisa kembali ke Jember. Dan kali ini suasananya beda. Semua berkumpul dengan semangat, jalan sehat santri mengirimkan pesan
Pesan apa? Perubahan. Perubahan. Tadi sudah disampaikan panjang mengapa kita perlu perubahan. Ibu, Bapak, hari ini kita sudah merasakan Indonesia yang penuh dengan suasana ketidakadilan. Betul tidak? Jadi petani itu hidupnya sulit atau enak? Sulit. Sulitnya baru sekarang atau dari dulu? Dari dulu. Kenapa tidak berubah? Kita tidak melakukan perubahan. Petani hidup sulit dibiarkan. Harga gabah murah dibiarkan. Pupuk sulit dibiarkan. Betul tidak? Betul. Pupuk susah atau mudah? Susah. Kalau susah kita teruskan saja ya. Kita teruskan ya susahnya ya. Tidak. Tidak mau? Tidak mau. Perlunya apa? Perubahan. Harga beras. Harga beras sekarang murah ya? Mahal. Murah atau mahal? Mahal. Mahal apa murah? Mahal. Kita teruskan mahalnya setuju? Tidak setuju. Teruskan mahalnya setuju? Tidak setuju. Kan kita ingin lanjutkan bukan? Tidak mau lanjutkan? Butuhnya apa? Perubahan. Butuhnya apa? Perubahan. Butuhnya apa? Perubahan. Itu sebabnya kita mau perubahan. Perubahan bukan soal mengganti nama, bukan menempatkan orang. Perubahan membuat keluarga-keluarga hidupnya sejahtera. Amin. Amin. Kita ingin beras kita harganya murah. Biaya pendidikan kita mahal atau murah? Mahal. Mau diteruskan? Tidak mau. Jadi perlunya apa? Perubahan. Kesehatan kita ribet atau gampang? Ribet. Mahal atau murah? Mahal. Mau diteruskan? Tidak mau. Perlunya apa? Perubahan. Nih saya tadi ketemu sama peternak. Bilang Pak jadi peternak sekarang di Jember susah. Cari bibitnya susah. Pakan ternaknya mahal. Betul tidak? Betul. Pakan ternak mahal mau diteruskan? Tidak. Perlunya apa? Perubahan. Bapak Ibu sekalian, itu semua urusan yang bisa diselesaikan. Tapi perlu kemauan, perlu keseriusan. Bangsa kita membutuhkan agar masalah-masalah yang senyatanya dihadapi masyarakat diselesaikan. Memang bila pakan harganya murah, bila beras harganya murah, bila pendidikan terjangkau, bila kesehatan terjangkau, tidak bisa dipajang, difoto, dibuat peresmian. Tapi itu bisa membuat rakyat sejahtera hidupnya. Kita bukan bekerja untuk membuat peresmian dan foto-foto, betul tidak? Betul. Kita ingin perubahan kenyataan. Betul. Kita ingin perubahan kehidupan. Betul. Setuju? Setuju. Itu sebabnya kita ingin perubahan. Yang kami bawa adalah perubahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa usaha perubahan ini menghadapi tantangan? Kenapa perubahan ini tidak semuanya senang? Saya beri contoh Bapak sekalian. Harga beras kita murah atau mahal? Mahal. Petani terima uang yang mahal itu tidak? Jadi harga mahal itu uangnya kemana? Nih, kalau harganya mahal dan uangnya diterima petani, ikhlas tidak? Tidak. Ikhlas. Masalahnya harganya mahal, uangnya tidak diterima petani. Lalu mendengar ada kabar, ada rencana perubahan. Maka mereka yang mendapatkan keuntungan dari sini tidak menginginkan perubahan. Sementara rakyat yang dirugikan membutuhkan perubahan. Mari bergerak bersama-sama. Mari hadapi mereka. Ya, mereka punya kekuatan uang. Ya, mereka punya kekuatan harta. Tadi diceritakan penguasaan sumber daya alam. Kita ingin manfaat sumber daya alam itu dirasakan oleh semua. Hari ini yang merasakan hanya sebagian. Ketika dengar kata perubahan, maka mereka yang menguasai itu merasa gentar.
Bila terjadi, maka yang sekarang saya kuasai akan lepas, akan dibawa oleh rakyat. Akankah kita membiarkan itu? Kita harus memperjuangkan. Dan memperjuangkannya bukan dengan cara demonstrasi, bukan dengan cara protes, bukan dengan melakukan kekerasan. Kita lakukan dengan cara terhormat. Kita kirimkan pesan lewat pemilu, lewat pilpres. Lebih banyak rakyat yang menginginkan perubahan daripada menginginkan keberlanjutan. Setuju? Itu cara terhormat, itu cara beradab. Dan kita ingin tunjukkan negeri ini dikelola dengan cara yang beradab. Bila kita mengerjakan dengan cara yang benar, maka semua akan mengatakan insya Allah Indonesia masa depannya lebih baik. Amin. Tapi bila kita mengelola negeri ini, mencoba meraih kewenangan dengan cara-cara yang tidak benar, maka negeri ini akan dikelola dengan tidak benar. Betul. Bila meraih kewenangan dengan cara nepotisme, nanti saat berkuasa pasti nepotisme. Betul? Betul. Bila meraih kewenangan dengan cara-cara kecurangan, maka ketika nanti memegang kewenangan pasti akan curang. Tapi bila kita kerjakan dengan cara terhormat, nanti ketika pegang kewenangan menjalankannya dengan terhormat pula. Kita orang-orang yang terhormat, mari kita menangkan pemilu besok, pilpres besok untuk Indonesia yang lebih adil. Siap? Siap. Amin. Amin. Inilah pesan perubahan dari Jember kita gaungkan supaya rakyat di Jember bisa lebih sejahtera. Amin. Petani di Jember lebih sejahtera. Amin. Peternak di Jember lebih sejahtera. Amin. Yang berkebun di Jember lebih sejahtera. Amin. Para guru lebih tenang. Amin. Tenaga kesehatan lebih tenang. Amin. Para ibu rumah tangga tenang hidupnya. Amin. Anak-anak bisa belajar sampai sukses. Amin. Inilah perubahan. Bukan soal menempatkan orang. Saya dan Gus Muhaimin mendapatkan amanat, kami berdua. Dan amanat ini kami dapatkan untuk melakukan perubahan. Kita dititipi amanat untuk memperjuangkan. Dan kami berdua bukan baru berjuang hari ini. Tadi diceritakan oleh Gus Imin. Di saat Indonesia masih penuh dengan praktek kolusi, praktek nepotisme, praktek korupsi pada masa itu. Kita berjuang untuk membereskan KKN. Ingat reformasi itu? Kita semua berjuang menghadapi itu semua. Alhamdulillah perjuangan pada masa itu berhasil. Kini kita lanjutkan perjuangannya untuk Indonesia yang lebih adil, untuk keluarga yang lebih sejahtera. Amin, Allahumma amin. Amin. Siap Jember berjuang? Siap. Siap menjangkau semua? Siap. Siap ajak tetangga? Siap. Kalau sudah siap, segera bergerak. Jangkau 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Sampaikan kepada semua, yuk kita buat beras kita terjangkau. Amin. Kita buat biaya pendidikan terjangkau. Amin. Amin. Kita buat agar pupuk harganya terjangkau. Amin. Amin. Ajak semuanya, insya Allah di Jember kita berhasil, Jawa Timur berhasil. Amin. Jawa Timur berhasil, insya Allah Indonesia. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada semua yang memilih datang. Hari Minggu ini Anda semua punya pilihan. Duduk-duduk santai di rumah. Punya pilihan ngobrol-ngobrol santai di rumah. Tapi Anda memilih untuk datang ke sini. Semua memilih untuk hadir di sini. Kenapa? Karena semua adalah pejuang untuk Indonesia lebih adil. Amin. Nanti kita semua bisa bilang pada diri sendiri, pada keluarga, di saat Indonesia di persimpangan jalan, di tahun 2023, di tahun 2024, saya bukan menonton, saya menjadi penggerak, saya datang di gerakan-gerakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.
Itu catatan yang menempel pada diri kita semua. Sampaikan itu nanti pada anak-anak, pada anak cucu-cucu Anda. Bahwa kami orang tuamu bukan penonton, orang tuamu pejuang, orang tuamu penggerak. Insya Allah itu akan dicatat sebagai amal soleh Bapak Ibu sekalian. Dilipat gandakan pahalanya nanti. Dan insya Allah membawa keberkahan dan kemenangan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Iwak teri campur kemangi. Masio musuhe ngeri tak imbangi. Ini ada ceritanya yang akan menjadi pesaing kita, uangnya banyak. Kita sampaikan kepada seluruh pendukung, amin. Kuatkan hati, kuatkan iman. Jangan digoyah gara-gara sembako, amin. Jangan goyah gara-gara uang, amin. Kepepet-pepet tompon dui coblos tetap. Paham? Iwak teri campur kemangi. Masih musuh ngeri. Aku gak peduli sebab koncoku yo ngeri-ngeri. Cong Madura nikah. Baik, mari kita baca sholawat asghil, setuju? Kita berdoa semoga yang zalim-zalim di Palestina segera tumpas. Amin. Kita berdoa semua yang zalim menjadi mati, amin. Amin. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Kita baca satu Fatihah. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah menangkan amin pemilu 2024. Siap? Tarik nafas dalam-dalam. Saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mohon kepada Allah amin menang 2024. Lihadhihi niyah waliridhoillah wali syafaati Rasulillah. Ya Allah amin menang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini nanti banyak aturan-aturan pemilu. Salah satunya nggak boleh kampanye di masjid. Tapi jangan khawatir, setiap ada waladhdallin harus. Tapi setelah saya cek, membaca amin di akhir doa itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib adalah amin menang 2024. Amin. Yang wajib adalah amin menang 2024. Amin. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semua panitia, terima kasih seluruh yang bekerja keras. Terima kasih, salam kepada semua yang tidak hadir. Salam cinta dan rindu Mas Anies dan saya kepada seluruh sahabat-sahabat yang gak hadir.
Moga-moga kita dipertemukan dalam kemenangan, perubahan, kesejahteraan, keadilan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.